فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama prosesnya 6 hari, tsummastawa alal arsy, kemudian menguasai, memiliki arsy, mengatur, mengelola arsy. Yang tadinya proses penciptaan langit dan bumi 6 hari, pada proses selanjutnya mengatur, mengelola arsy. Selesai sudah. Selamat pemikirannya orang awam. Oh iya. Kalau memang mau objektif, makna istawa ada sekian banyak makna. Kenapa Anda, wahai yang berpendapat secara khusus, memilih satu saja dari sekian makna itu? Dan lebih parahnya lagi, ketika Anda memilih satu makna dari sekian banyak makna itu, Anda mengatasnamakan salafus saleh. Dan menamakan gerakannya gerakan manhaj salaf. Kalau kita mau mengaku-ngaku, nahnu ahakku bismis salaf. Kenapa? Salafiyah syafi'iyah. Dan kita pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kita menganut manhaj salafnya Abu ya Said Muhammad Maliki. Kitab beliau ini mengikuti salafun salih, para imam pendahulu. Ada hadis yang lain juga menjelaskan 6 hari proses itu berlangsungnya penciptaan langit dan bumi. Diperjelas lagi bahwa pada hari Sabtu Allah menciptakan apa, pada hari Ahad Allah menciptakan apa. Ini ada hadis yang juga menguatkan dari Imam An-Nasai. Ya Aba Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan sesuatu di antara keduanya dalam kurun waktu 6 hari. Tsumma istawa al-arsy. Kemudian istiwa atas arsy. Yaumas sabi, pada hari yang ke-7. Jadi setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, pada hari yang ke-7 istawa alal arsy. Maknanya tadi sudah ya, mengikuti manhajnya salafus saleh dan khalaf. Anda mau menganut yang mana? Dua-duanya juga bisa ditempuh. Untuk diri kita sendiri sebagai keyakinan utuh pada Allah, sudah pasrahkan kepada Allah. Untuk memahamkan orang awam, maka menggunakan pendekatan manhajnya ulama khalaf, takwil. Dan takwil ini sebenarnya bukan muncul di zaman khalaf. Sejak zaman Rasulullah sudah ada takwil. Hadis-hadis yang di situ mengandung mutasyabih. Hadis tentang ketika Allah mencintai seorang hamba, menjadikannya wali, kekasihnya. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi telinganya. Apa ini? Bahaya kalau ditafsiri sembarangan kan. Dalam hadis qudsi yang lain juga, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menjengukku? Aku sakit. Ya Allah, ajuran, bagaimana bisa sakit? Bagaimana takziah kepada iyadatul marid, jenguk kepada orang sakit? Ajuran tidak mungkin sakit. Dijelaskan oleh Allah SWT. Hambaku si fulan, kekasihku itu sakit. Jadi sakitnya kekasih Allah menjadi satu makna yang perlu ditakwili. Ketika Allah menggawanya, kenapa engkau tidak jenguk aku? Nah, berarti ada pesan menjenguk kekasih Allah, orang-orang soleh yang sakit, itu ada hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan bahaya kalau ditafsiri secara jisim. Khawatir terjebak dengan konsep manunggaling kaula Gusti yang menyimpang. Seakan-akan zatnya Tuhan
ada pada tubuh manusia. Ini bisa fatal seperti konsepnya Trinitas. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah menciptakan at-turbah, tanah, debu. Bukan hanya debu seperti ini, tapi debu di angkasa raya. Ada gugusan yang di situ bahan butiran-butiran debu yang kemudian bisa membentuk planet baru, bisa membentuk benda-benda baru yang berasal dari ledakan besar. Ini kalau pakai teori Big Bang kan. Wa khalaqat turbah yaumas sabt, pada hari Sabtu. Wal jibala yaumal ahad, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Wasyajara yaumal itsnin, menciptakan pohon pada hari Senin. Di sinilah kemudian para ulama, para kiai yang ahli titen tafa'ul. Tafa'ulan. Kalau mondok hari Ahad atau hari Arbi'a. Kenapa? Wan nur yaumal Arbi'a, cahaya diciptakan pada hari Rabu. Wasyarra yaumal Tsulatsa, keburukan diciptakan pada hari Selasa. Wan nur yaumal Arbi'a. Sampai ada doa khusus pada setiap hari Selasa, mohon terhindar dari bala. Bukan berarti hari Selasanya yang apes, tetapi penelitian para ulama, pada biasanya Allah menciptakan sesuatu yang buruk pada hari Selasa. Semua atas perkenan Allah. Wad-dawaba yaumal khamis, Allah menciptakan binatang pada hari Kamis. Nah, ini pasar Kamis ya. Jangan-jangan kiai-kiai kuno itu menciptakan tradisi pasar Kemisan pakai hitungan ini. Saya tidak tahu pasti. Wa Adam yaumal jum'ati, dan menciptakan Sayyidina Adam pada hari Jumat. Fi akhiri sa'ati minan nahar, pada waktu terakhir dari waktu siang, ba'dal asr, setelah asar. Khalaqahu min adimil ardi, dari tanah lempungnya bumi. Jadi ada tanah yang lembut yang biasanya jadi bahan cetakan ya, keramik dan semacamnya. Bi ahmariha wa aswadiha, ada tanah merahnya, ada tanah hitamnya. Wa tayyibiha wa khabithiha, ada tanah yang baik, tanah yang tidak baik. Min ajli dzalika, oleh karena itu ja'alallahu min adama at-tayyib wal khabith, Allah menciptakan dari Nabi Adam keturunan yang baik dan yang buruk, karena ada tanah yang tidak baik. Tidak semua tanah baik. Maka tanah yang baik melahirkan generasi dzurriyyah yang baik-baik. Tanah yang buruk melahirkan dzurriyyah yang khabith juga. Allahu a'lam. Rahasia Allah. Dan kita melihat sejarah tentang Qabil dan Habil. Kita melihat sejarah Kan'an. Kita melihat sejarah, berbagai sejarah. Abu Lahab. Maka ketika ada orang yang terpandang baik, orang minas salihin, kemudian keluarganya, dzurriyyahnya, ada yang tidak sejalan, tidak sama. Ini sunnatullah. Begitu sudah. Nabi Adam punya sejarah Qabil Habil. Nabi Nuh punya sejarah Kan'an, selain putra-putranya yang taat, yang berbakti. Sam, Ham, Yafith. Tapi kita selagi masih tidak bisa mengetahui akhir kehidupan seseorang di antara keluarga kita, anak kita, keluarga korobah, famili, doakan baik. Jangan sampai menjadi aib celah. Wah, si fulan kiai, tapi sayang ya, itu keluarganya ada yang jadi seperti itu, perbuatannya. Hati-hati. Khawatir ini kemudian ayyara akhahu, mengungkap aib saudaranya untuk kemudian berefek. Dia tidak akan mati kecuali nanti berdampak juga. Mungkin saudaranya ada yang begitu juga. Maka ketika kita melihat, Masya Allah itu orang saleh, itu orang baik, itu orang
terkenal sebagai tokoh panutan. Tapi kok keluarganya ada yang begini? Doakan. Itu ujiannya orang tersebut. Kita melihat beberapa nama minal kiai, orang-orang terkemuka. Ada yang kemudian menjadi ujian di keluarganya. Nah, posisinya santri ketika melihat aib dari keluarga guru, berkewajiban untuk menutup. Karena itu aib santri juga. Orang tua kan, guru adalah orang tua pendidik kita. Maka dzurriyyahnya guru adalah bagian dari guru. Ketika ada aib, berkewajiban untuk mendoakan baik. Allah mastur aurata ustadi. Allah mastur ustadha aurata syaikhi. Ya. Wa dzurriyyatah. Orang yang tidak paham seringkali terlepas kata, keceplosan. Abana kiai ini seria, anaan mangajaria. Mbana kiai ini seria, kompoya mangajaria. Tapi kalau paham tentang ini, ya Rabb Allah mastur. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati keluarga guru saya. Ya Allah, mudah diberi hidayah. Begitu doa-doa yang terbaik.